Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 21, Harga Diri. Catherine menangis sepanjang malam. Kasih sayang seorang suami hanyalah hayalan baginya, karena ia tidak pernah mendapatkan hal itu. Keesokan harinya, Catherine bangun dengan mata bengkak. Ia mandi dan cuci muka. Wanita itu membersihkan diri, lalu bersiap untuk berangkat kerja. Setelah itu Catherine pun keluar kamar dengan badan yang sudah fresh. Aku tidak boleh sedih lagi, ucap Catherine menyemangati dirinya sendiri. Lalu melangkah menuju dapur untuk sarapan. Kamu tidak masak? Tanya Randa tiba-tiba keluar dari pintu dapur. Kita sarapan roti aja pagi ini, jawab Catherine datar. Kenapa kamu gak masak? Padahal kamu tahu bahwa istriku sedang masuk rumah sakit, ucap Randa emosi. Kenapa kau terlihat marah? Mas, aku tidak wajib melayani istrimu. Bahkan aku berhak mengajukan gugatan perceraian, karena kamu tidak pernah memberiku nafkah batin dan menikah lagi tanpa seizinku, ucap Catherine meluapkan emosinya. Plak, Randa menamparkan pipi Catherine hingga sudut bibirnya berdarah. Dasar istri durhaka, umpat Randa dengan emosi yang meledak-ledak. Ternyata kau jalang, akan tetap menjadi wanita murahan. Pria itu menatap Catherine dengan wajah merah padam. Hah, durhaka, ucap Catherine tersenyum sinis sambil memegang pipinya yang terasa panas, lalu menatap pria itu dengan pancaran kemarahan. Sudah cukup baktiku padamu selama ini, aku mencintamu dengan buta hingga aku rela meninggalkan orang tuaku hanya demi suami kejam sepertimu, ucap Catherine sambil mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Aku pikir cintamu sebesar cintaku hingga takkan goyah meskipun sebesar apapun rintangannya. Namun, sekarang aku sadar bahwa kamu bukan pangeran impianku, dan kamu tidak pernah mencintaiku, ucap Catherine. Hah, pangeran impian? Randa tersenyum sinis dengan menarik sebelah sudut bibirnya. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah menemukan pria yang mencintaimu seperti aku. Karena hanya pria bodoh yang bisa mencintai wanita jalang sepertimu, sentak Randa sambil mengelilingi tubuh wanita itu. Kalau begitu, ceraikan aku, akan kubuktikan bahwa aku bisa mendapatkan orang yang lebih menghargaiku dibandingkan kamu, pinta Catherine menatap lurus ke depan tanpa menatap Randa yang masih memutari tubuhnya. Percaya diri sekali kamu, ucap Randa berdiri tepat di hadapan wanita itu. Usahalah untuk lepas dariku, karena sampai kapanpun, aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan pernah puas menyiksamu, sebelum melihat batinmu benar-benar terluka, ucap Randa. Sekarang kau benar-benar berubah, Mas, ucap Catherine. Randa yang kukenal adalah Randa yang mampu melindungiku dari segala mara bahaya. Randa yang kukenal adalah Randa yang tidak pernah bicara kasar sekalipun aku marah-marah tanpa alasan, dan Randa yang kukenal adalah Randa yang tidak pernah tega melihatku tergores lahir apalagi batin. Namun, semua itu bukanlah sikap Randa suamiku. Aku merindukan Randa sebelum kita menikah. Aku benci Randa suamiku, ucap Catherine dengan mata yang memerah karena kemarahan. Aku semakin yakin untuk mengajukan surat gugatan perceraian ke pengadilan, karena aku tidak pernah menemukan kebahagiaan dalam pernikahan ini, ucap Catherine. Silakan saja, maka aku akan bilang pada semua orang bahwa kamu seorang jalang yang tidak punya harga diri. Dengan begitu orang tuamu akan tambah kecewa dan mungkin tidak akan pernah menerimamu lagi sebagai anak, ancam Randa. Keterlaluan, Catherine hendak melayangkan tamparannya untuk Randa. Namun, tangannya langsung ditangkap oleh pria itu dan dihempaskan secara kasar. Kamu yang keterlaluan, aku sangat mencintaimu tapi kenapa kau membuatku terluka? Hah, teriak Randa. Kenapa kau selalu mengingatnya, Mas, padahal kamu tahu bahwa aku tidak ingin berkhianat, Catherine juga berteriak. Sudah, cukup, jika kau ingin bercerai berusahalah semampumu. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan pernah melepasmu sampai kapanpun, ucap Randa. Lalu pria itu melangkah pergi meninggalkan Catherine yang masih menatapnya tajam. Aku tidak akan membuang-buang air mataku lagi hanya demi orang sepertimu, Mas, percuma aku menjadi istri yang baik. Namun, pada kenyataannya kau tak pernah menoleh padaku, gumam Catherine setelah bayangan Randa menghilang dari balik pintu. Bab 22, Ketularan Mom Dinda. Dedi, teriak Putri seraya memeluk Rian dari belakang kursi yang Rian duduki, lalu mencium pipi pria paruh baya itu dan duduk di sampingnya. Kamu harus belajar masak, nanti kalau kamu menikah biar kamu bisa mengurusi keluargamu seperti Momi, ucap Rian menasehati. Sementara Rani hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Ih, nanti ajalah Dat, kata Mom Dinda, kita akan pintar sendiri jika kita sudah menikah, jawabnya. Jadi Dinda yang mengajarimu males, tanya Rian menatap putrinya tajam. Dat, Mom Dinda bukan mengajariku males,
Tapi dia terlalu baik, dia menjadi bestiku selama aku tinggal di Paris. Apalagi Kak Freya penyayang banget. Aku sangat betah di sana, ucapnya. Tingkah tidak warasnya Anton dan Dinda sepertinya benar-benar nular sama kamu, ucap Rian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Putri tinggal di Paris dengan Anton dan Dinda sejak lulus SD karena impiannya yang ingin tinggal di dekat Menara Eiffel. Pada waktu itu ia diajak liburan ke Paris. Namun, saat sampai di sana, ia tidak mau pulang dan tinggal dengan Anton dan Dinda. Dinda pun menyayanginya seperti putrinya sendiri. Putri kembali ke Indonesia saat lulus SMA sederajatnya dan ia pun melanjutkan pendidikannya di Indonesia atas permintaan Rani yang tidak ingin jauh dari putrinya. Mom Dinda kan sepupu Dedi, jadi wajar dong sikapku mirip dia, ucap Putri cengengesan. Kamu aja gitu tingkahnya setelah tinggal dengan mereka, apalagi putri mereka sendiri, ucap Rian menggeleng-gelengkan kepalanya. Dedi jangan sembarangan, Kak Freya itu sangat bijak, bahkan disegani orang-orang bukan karena hartanya melainkan karena kebijaksanaannya. Putri menatap dadinya kesal. Sudah, sekarang kalian lanjutkan sarapannya, aku akan segera ke butik untuk mengecek keuangan, karena Nyonya Gracia masih ada di Paris. Adikmu mana? Tanya Rani. Adit sama Regina berangkat duluan, karena mereka masih punya tugas masing-masing, ucap Putri. Tugas? Tanya Rani seraya menaikkan sebelah alisnya. Momi harap kamu gak ngerjain mereka ya, ucap Rani memperingatkan putrinya dengan menuding gadis itu dengan jari telunjuknya. Dedi dan Momi kenapa selalu nuduh Putri sih? Putri kan anak baik, kata Mom Dinda, ucap gadis itu seraya memanyunkan bibirnya. Iya kamu baik, cuma sikap kamu itu benar-benar 11-12 sama Dinda, ucap Rian tanpa menatap putrinya. Pria parubaya itu sibuk mengolesi rotinya dengan selai coklat. Mom Dinda kenapa? Dia sangat baik, menyayangi Putri sama seperti putrinya sendiri, bahkan Mom Dinda lebih sering ngurus aku dibandingkan Kak Freya karena Kak Freya mandiri dan tidak butuh bantuan Mom Dinda, ucap Putri. Sudah kamu habiskan sarapanmu dan berangkat ke kampus biar nggak telat, katanya kamu ada kuliah pagi, ucap Rani. Kuliah sama Ayang Roy, gumamnya. Apa? Rian langsung menatap Putri saat mendengar gumaman gadis itu samar-samar. Apa sih? Dat, Putri pura-pura bodoh sambil mengambil rotinya dan memakan roti itu menggunakan dua tangan dengan dua siku yang bertumpu pada meja makan. Aku berangkat duluan, pusing aku lihat kamu Put, ucap Rian seraya berdiri dan mengulurkan tangannya pada Rani. Sini tangan Dedi, Putri mau salim juga, ucap gadis itu mengulurkan tangannya. Nggak usah, tanganmu kotor, lebih baik kau habiskan sarapanmu itu, titah Rian. Hati-hati, Mas, ucap Rani tersenyum. Dedi sangat menyebalkan.